Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai merger dan akuisisi. Definisi dari merger adalah proses di mana dua perusahaan atau lebih memutuskan untuk menggabungkan diri mereka menjadi satu entitas baru. Dalam penggabungan perusahaan tersebut sepakat untuk bersatu dan berbagi kontrol sumber daya dan operasi. Sedangkan untuk definisi dari akuisisi adalah ketika suatu perusahaan mengambil alih perusahaan lain dan memantapkan dirinya sebagai pemilik baru. Dalam proses ini, perusahaan yang diakuisisi kehilangan statusnya sebagai perusahaan independen dan menjadi bagian dari perusahaan pengakuisisi. Untuk perbedaan dari merger dan akuisisi, yang pertama ada dari status perusahaannya. Dalam merger, dua perusahaan yang menggabungkan diri tetap eksis sebagai pemegang saham dalam perusahaan baru yang terbentuk. Sedangkan untuk akuisisi sendiri, perusahaan yang diakuisisi itu kehilangan statusnya sebagai perusahaan independen dan menjadi bagian dari perusahaan pengakuisisi. Untuk perbedaan yang kedua ada pembayaran. Dalam proses merger tidak ada pembayaran sehingga tidak ada aset dari perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri yang dilepas untuk membiayai transaksi merger yang terjadi. Sementara dalam proses akuisisi, pemegang saham dan dari perusahaan yang diambil alih akan menerima sejumlah kompensasi yang biasanya berbentuk uang sebagai harga atau saham yang dilepaskan kepada perusahaan pengakuisisi. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu pada struktur perusahaan. Pada merger menghasilkan entitas baru yang menggabungkan aset, liabilitas, dan operasi dari dua perusahaan. Sedangkan pada akuisisi, perusahaan yang diakuisisi tetap ada tetapi dikendalikan oleh perusahaan pengakuisisi. Untuk perbedaan yang keempat yaitu pada proses hukum. Pada merger memerlukan persetujuan dari pemegang saham kedua perusahaan dan biasanya melibatkan lebih banyak regulasi. Sedangkan pada akuisisi lebih sederhana dan sering hanya membutuhkan kesepakatan antara perusahaan yang membeli dan yang dibeli. Untuk perbedaan yang kelima yaitu pada pengendaliannya. Merger biasanya terjadi antara dua perusahaan yang setara dan berbagi kendali dalam entitas baru. Sedangkan akuisisi, perusahaan pengakuisisi mengambil kendali penuh atas perusahaan yang diakuisisi. Untuk contoh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi yaitu ada pada Exxon dan Mobil. Itu melakukan merger pada tahun 1999. Exxon dan Mobil bergabung untuk membentuk Exxon Mobil, salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia. Merger ini adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah industri minyak. Untuk contoh dari akuisisi sendiri yaitu pada Facebook dan Instagram. Pada tahun 2022, Facebook mengakuisisi Instagram dengan harga sekitar $1 miliar. Akuisisi ini memungkinkan Facebook untuk memperluas portofolio produknya dan mengakuisisi basis pengguna Instagram yang besar. Motif dan tujuan. Yang pertama, Exxon dan Mobil merger. Motifnya, merger antara Exxon dan Mobil dilakukan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kemampuan untuk bersaing dalam industri energi yang dinamis. Tujuannya, merger ini untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar, meningkatkan kemampuan untuk menghadapi perubahan iklim, dan meningkatkan nilai perusahaan melalui sinergi operasional dan strategis. Yang kedua, motif akuisisi Instagram oleh Facebook dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengembangan platform media sosial dan meningkatkan nilai perusahaan melalui integrasi teknologi dan konten. Tujuannya, akuisisi ini untuk meningkatkan kemampuan Facebook dalam pengembangan platform media sosial, meningkatkan kemampuan untuk bersaing dengan platform lain, dan meningkatkan nilai perusahaan melalui sinergi teknologi dan konten. Selanjutnya yaitu contoh konkretnya. Yang pertama, contoh konkret dari merger Exxon dan Mobil adalah meningkatkan efisiensi operasional melalui penggabungan operasional dan mengurangi biaya. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan untuk bersaing dalam industri energi yang dinamis dan meningkatkan nilai perusahaan melalui sinergi operasional dan strategis. Yang kedua, contoh konkret dari akuisisi Instagram oleh Facebook adalah meningkatkan kemampuan dalam pengembangan platform media sosial melalui integrasi teknologi dan konten. Dengan demikian, Facebook dapat meningkatkan kemampuan untuk bersaing dengan platform lain dan meningkatkan nilai perusahaan melalui sinergi teknologi dan konten.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan merger dan akuisisi. Yang pertama, economic of scale. Merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya melalui penggabungan operasional dan mengurangi biaya. Yang kedua, sinergi. Merger dan akuisisi dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengembangkan teknologi dan konten, serta meningkatkan kemampuan untuk bersaing dengan platform lain. Yang ketiga, strategic goals. Merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan mencapai tujuan strategis, seperti meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi perubahan iklim. Dan yang keempat yaitu market competition. Merger dan akuisisi dapat membantu perusahaan meningkatkan kemampuan untuk bersaing dengan platform lain dan meningkatkan nilai perusahaan melalui sinergi teknologi dan konten. Baik, selanjutnya adalah dampak. Yang pertama itu evaluasi dampak merger pada perusahaan Exos dan mobil. Yang pertama itu dampak terhadap perusahaan, yang dimana itu ada keuangan. Penggabungan ini menciptakan salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar di dunia, meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi operasional. Kedua itu ada sumber daya, yaitu dengan menggabungkan sumber daya, teknologi, infrastruktur, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan eksplorasi dan produksi. Lalu ada pasar. Dengan adanya merger ini memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing secara global. Selanjutnya itu adalah dampak terhadap karyawan. Yang pertama itu ada PHK. Biasanya terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat penghapusan posisi yang tumpang tindih. Lalu itu ada peluang karir, di mana ada peluang peningkatan karir bagi karyawan yang tersisa dengan adanya skala perusahaan yang lebih besar. Selanjutnya itu ada dampak terhadap industri. Yang pertama itu persaingan. Merger ini mengurangi jumlah pemain utama dalam industri minyak dan gas, sehingga mengurangi persaingan. Lalu ada harga. Di mana dapat mempengaruhi harga minyak dan gas karena kontrol yang lebih besar atau produksi dan industri. Untuk dalam perusahaan Facebook dan Instagram atau akuisisinya itu, dampak dalam perusahaannya itu yang pertama diversifikasi produk, di mana akuisisi Instagram membantu Facebook mendiversifikasi layanannya, menjangkau audiens yang lebih mudah, dan menguatkan posisinya di pasar media sosial. Lalu ada pendapatan iklan, di mana meningkatkan pendapatan iklan dengan menambahkan platform baru yang memiliki basis pengguna yang besar. Lalu ada dampak pada karyawan. Yang pertama itu kultur organisasi, di mana karyawan Instagram memungkinkan harus menyesuaikan diri dengan budaya kerja Facebook yang lebih besar dan terstruktur. Lalu ada peluang, di mana karyawan Instagram itu mendapatkan manfaat dari sumber daya dan infrastruktur Facebook yang lebih besar. Lalu ada dampak terhadap industri. Yang pertama itu inovasi, di mana meningkatkan tingkat inovasi di industri media sosial dengan integrasi fitur antara platform. Lalu ada persaingan, di mana penguasaan oleh Facebook meningkat, dan juga ada pengurangan saingan dari pemain kecil. Selanjutnya itu ada potensi manfaat dan risiko dari merger dan akuisisi. Nah, potensi manfaat dan risiko dalam perusahaan Exxon dan Mobil itu, yang pertama itu manfaatnya adanya skala ekonomi, seperti lebih besar skala ekonomi yang dapat menurunkan biaya operasional. Lalu juga ada efisiensi, di mana penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengurangan duplikasi. Lalu itu risikonya itu, yang pertama ada integrasi, di mana tantangan dalam mengintegrasikan dua budaya perusahaan yang berbeda. Lalu ada monopoli. Ini potensi pengawasan dari regulator karena risiko monopoli. Lalu juga ada risiko dan manfaat dari perusahaan Facebook dan Instagram, di mana manfaatnya itu ada dua. Yang pertama itu ekspansi pasar, di mana akses ke basis penggunaan Instagram yang besar dan aktif. Lalu ada sinergi, di mana sinergi teknologi dan inovasi antara dua platform. Lalu resikonya itu juga memiliki dua, yaitu pertama regulasi, di mana potensi masalah regulasi terkait privasi dan monopoli. Lalu ada integrasi, di mana tantangan dalam menjaga identitas dan budaya Instagram sambil mengintegrasikannya dengan media sosial Facebook. Nah, selanjutnya itu contoh bagaimana merger dan akuisisi dapat berdampak positif dan negatif pada perusahaan, karyawan, dan industri. Dalam perusahaan Exxon dan Mobil atau bagian dari merger itu, untuk nilai positifnya itu meningkatkan kapasitas produk dan eksplorasi, serta memperkuat posisi pasar global. Untuk negatifnya itu PHK dan potensi penurunan moral karyawan akibat pengurangannya staf. Lalu dalam perusahaan Facebook dan Instagram atau akuisisi itu, positifnya itu diversifikasi platform dan meningkatkan inovasi produk, serta meningkatkan pendapatan iklan. Untuk negatifnya itu tantangan budaya dan potensi masalah antitrust
atau antitrust yang mungkin muncul dari dominasi pasar yang lebih besar. Selanjutnya adalah contoh dari merger dan akuisisi yang sukses, di mana terdapat akuisisi LinkedIn oleh Microsoft pada tahun 2016 senilai 26,2 miliar US dollar. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari akuisisi ini yaitu yang pertama ada sinergi produk, di mana memperluas pasar dan memperkuat produk Microsoft seperti Office 365 dan Dynamics. Yang kedua yaitu kemandirian dari LinkedIn, memungkinkan inovasi yang berkelanjutan. Dan yang ketiga adanya integrasi fitur untuk memperkaya data pelanggan dengan menghubungkan LinkedIn ke produk Microsoft sendiri. Yang keempat ada sinergi strategis, di mana menggabungkan keahlian dan jaringan untuk solusi yang kompetitif. Untuk kesimpulan dari studi kasus yang diambil sendiri yaitu akuisisi LinkedIn oleh Microsoft pada 2016 menekankan bahwa keberhasilan merger bergantung pada sinergi strategis yang efektif, bukan hanya tentang keuntungan finansial. Microsoft memanfaatkan jaringan LinkedIn untuk memperluas pasar dan meningkatkan produk seperti Office 365, sementara LinkedIn sendiri tetap mandiri, memungkinkan inovasi berkelanjutan, dan integrasi fitur memperkaya data dan hubungan pelanggan menunjukkan pentingnya sinergi produk, teknologi, dan kemandirian operasional dalam menciptakan nilai jangka panjang. Adapun contoh akuisisi dan merger yang gagal yaitu studi kasus pada perusahaan Quaker Oats dan perusahaan Snapple yang terjadi pada tahun 1994. Nah, perusahaan Quaker Oats sendiri mengakuisisi perusahaan Snapple seharga 1,7 miliar US dollar. Di mana perusahaan Quaker Oats sendiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan atau sereal, sedangkan perusahaan Snapple sendiri bergerak di bidang minuman. Nah, faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut terjadi yaitu kesalahan dalam pengelolaan merek, distribusi yang tidak efektif, dan perbedaan budaya perusahaan, di mana budaya antar kedua perusahaan tersebut tentunya berbeda karena jenis produk yang dijual juga berbeda. 3 tahun kemudian, Quaker Oats menjual kembali seharga 300 juta dolar. Hal ini menyebabkan perusahaan Quaker Oats mengalami kerugian. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.